Nah, ini kebetulan matahari pas terang. Ini sekitar pukul 3. Ini saya taruh di sini. Jadi di sini kena sinar cukup banyak. Ini yang belum saya pindah, saya taruh di sini biar nanti saya pindah pakai ini juga, pakai wick system. Jadi manfaatkan lahan kosong dengan hidroponik. Oke, selamat berjumpa lagi. Untuk kali ini maaf agak esek nih ya. Oke, karena ini tadi baru melayani pembeli, jadi harus pakai masker wajib, masker dan face shield ya. Jadi ya untuk pengamanan sesuai dengan protokol kesehatan. Oke, berhubung ini pembelinya sedang kosong, saya manfaatkan untuk pindah tanam. Suara agak serak. Saya kopi dulu, seruput. Kopi tadi pagi baru habis ya. Singkirkan dulu ya. Ini ceritanya hasil semaian cabai rawit, cabai dari dapur. Saya ambil yang sudah masak betul, yang warnanya merah kehitaman. Kemudian semua bijinya saya semai, dan dari jumlah semaian ini semuanya saya semai sebenarnya 100% sprut bertunas, hanya saja tidak merata. Dan ini ada yang karena dia sprutnya terakhir dan ini udah sering kena panas, jadinya udah gosok mati. Ada 2 yang mati, yang satunya masih kecil sekali. Oke, yang lainnya sudah tumbuh daun sejati atau 4 daun yang sudah siap dipindah. Sebenarnya kalau cabai rawit mindahnya kalau sudah tinggi itu lebih bagus lagi, daunnya lebih dari 4. Untuk hidroponik yang penting sudah tumbuh daun sejatinya dan akarnya sudah kuat. Ini saya nyemainya pakai rock wool sisa-sisa ya. Jadi saya kan menjual rock wool yang kecil-kecil seperti ini. Nah, kalau yang pinggirnya terlalu tipis tidak saya jual, jadi dipakai untuk sendiri. Nah, ini banyak rock wool yang tidak bisa dijual, jadi dimanfaatkan sendiri ya. Oke, lanjut. Ini untuk cabai memang agak lama, jadi harap maklum. Ini sprutnya juga ada 5 hari baru bertunas, dan ini untuk keluar sampai daun sejatinya ada 10 hari. Oke, memang harus telaten untuk cabai. Beda kalau sayuran seperti selada. Kalau selada itu hampir katakan kita nyemai sore, paginya sudah sprut. Kemudian bisa kita pindah paling enggak 5-7 hari baru kita pindah. Oke, ini rencana mau saya bikin wick system. Ini udah saya siapkan. Cara ngelobanginya, karena solder yang rusak saya bakar di kompor, saya tusuk-tusuk. Kenapa saya pakai ini kok nggak pakai netpot? Karena kebetulan saya punya bekas wick system yang lama. Ini udah berlubang. Lubangnya juga ada yang besar, ada yang kecil. Saya beli gelas es. Ini yang besar sekalian, pas bisa masuk seperti ini. Kalau yang kecil yang masuk masih bisa dipakai, nggak perlu sampai ke bawah ya.
karena ini hanya separuh, sedangkan ini bisa masuk full, ada dua perlakuan. Karena ini saya menggunakan bekas es krim yang ukuran 4 literan mungkin ya. Nah, kalau saya masukkan sini, ini gelasnya sudah hampir sampai di dasar. Nah, ini kan. Kalau kita kasih air sedikit, nggak masalah, tapi terlalu sering ngisi nanti saya kasih airnya ini jadi tenggelam. Nah, perlakuannya juga harus khusus karena tenggelam kalau kita nggak telaten bisa busuk akar. Makanya nanti kalau sudah kita harus sering-sering di kopok-kopok. Nah, boleh katakan pagi sore ya, untuk menjaga ini jangan sampai busuk akar. Kalau sudah besar sebaiknya dipindah ke tempat yang lebih besar lagi agar kita merawatnya juga tidak terlalu repot. Nah, kalau yang ini kan tidak sampai dasar, kita kasih airnya separuh, akarnya belum menyentuh, kita bantu dengan sumbu, makanya namanya wake system. Wake itu sumbu ya. Oke, caranya ngelubangin ini bawah juga agak berbeda karena untuk yang memerlukan sumbu sini harus ada lubang yang agak besar. Contohnya seperti ini udah saya siapkan lubang 4, tujuannya untuk memotong. Soalnya kalau pakai soldernya di ini, kalau pakai solder yang listrik nggak masalah, cepet. Kalau pakai yang dipanasin kan lama dan sekali bakar hanya untuk ini kok, jadi kurang efisien. Makanya saya kasih lubang saja untuk dipotong dengan gunting. Nah, ini tuh nanti untuk tempat masuknya sumbu. Nggak perlu rapi-rapi, yang penting sumbunya nyaman, akarnya juga nyaman. Nah, dan bersama aja. Nah, cara masangnya ini kita masukkan, tarik, terus kita ulang, masukkan kembali ke sini. Agak susah karena pakai gelas yang agak panjang, agak tinggi ya. Nah, jadi masangnya seperti ini. Ini nanti karena ini yang penting ini sumbu ini menyentuh sampai di dasar ya, jangan sampai gantung. Kalau gantung pas airnya belum habis ya, ini udah nggak bisa menyerap. Jadi ini harus sampai di dasar. Karena ini potnya besar, kalau hanya pakai rockwool saja ini juga nanti berdirinya pohon nggak bisa tegak. Jadi nanti saya menggunakan kokopé dan sekam bakar. Ini udah saya campur. Ini terdiri dari kokopé sama sekam bakar. Ini pencampurannya 1:1. Ini udah saya campur, jadi nanti tinggal masukin aja. Ini nanti untuk nutrisinya belakangan saja, cara nyampurnya. Yang penting adalah memindahkannya. Kita beri kokopénya sama sekam bakarnya. Saya enggak, ya ini karena di toko jadi yang sempit ya, supaya nggak terlalu kotor. Jadi hati-hati, kalau kotor ya repot sendiri. Oh, nah, sumbunya diusahakan jangan yang di dalam itu jangan ngelembreh ya, jadi ditarik sampai ke atas.
Oke, paling enggak sampai tengah ini. Tujuannya supaya nanti nutrisinya bisa menyentuh langsung ke akar. Nah, seperti ini. Mau sampai penuh juga boleh, hanya 3/4 juga boleh, agak dipadat-padatkan sedikit. Oke, kita siapkan lagi. Nah, ini nanti yang tidak menggunakan ini, yang tidak menggunakan sumbu, saya hanya kasih lubang tengahnya 1, tapi kita kasih lubang yang di pinggirnya lebih banyak. Tujuannya supaya sirkulasi udaranya lebih leluasa, karena nanti akan tertanam langsung, sehingga airnya kan 3/4 ada aliran udara lewat lubang yang atas. Nah, ini model ngoboi, yang penting cepat aja. Nah, agak dipadat-padatkan. Oke, ini untuk ini cukup satu-satu aja dulu. Kemudian dengan kotor, paling risik nih kalau ada tempat yang kotor. Oke, kemudian kita kasih lubang tengahnya untuk memasukkan nanti tanamannya, tidak perlu terlalu dalam. Kita ambil tanamannya. Ini kebetulan kemarin belum dipotongi ya, jadi agak susah nih. Jadi harus dipotong dulu pelan-pelan supaya tidak motong akar. Kalau yang dijual sudah dipotongi ya, tapi yang belum terpisah, hanya tinggal nyoklek aja. Ini saya mau ngambil yang besar-besar saja dulu. Asik, akarnya sudah panjang, kita tanam. Ini akarnya dimasukkan ke sampai ke bawah ya. Oke. Yuk kita lanjut. Barusan kepotong ada pembeli. Oke ya, ini yang saya sekarang minta yang ini. Tapi mana yang motongnya hati-hati ya Mas. Ini kan ada akarnya yang, nah, jangan sampai akarnya putus. Jadi nariknya pelan-pelan aja. Terus ini kasih lubangnya agak lebar karena itu robolnya lebar dan agak dalam. Kedua, ada tamu lagi, biar bukan pembeli tapi tamu. Nah, kita tekan-tekan sedikit, kemudian gitu robolnya kita tutup pakai popopik sama sekampokan. Oke, selesai. Ini jangan lupa, ini kan masih kering, kita kasih air. Ini saya kasih 2 liter kurang ya, hanya separuh. Nah, untuk mengetahui ppm nya kita ukur pakai alat. Ini saya menggunakan TDS EC ya. Kalau kita membutuhkan
nutrisi untuk tanaman berapa ppm, kita harus mengukur air bakunya dulu. Artinya kalau ini kan cabai rawit masih muda, ppm-nya nggak perlu tinggi-tinggi. Kalau yang sudah dewasa baru sekitar 1000 ppm, 1000 sampai 1200 ppm. Kalau ini masih baby, saya mau pakai sekitar 400-500 ppm. Nah, bagaimana caranya? Kebanyakan orang kurang memahami. Misalkan saya mau pakai yang 500 ppm ya, maka air bakunya kita ukur dulu. Ini saya menggunakan air pump. Rada aneh sih, ppm-nya hanya 72. Biasanya air pump itu sekitar 100-150-an. Artinya saat ini air pump saya lagi bagus. Nah, kalau di sini 72, ya saya full 72. Kalau kita membutuhkan 500 ppm, maka air baku 72 ditambah nutrisi yang akan kita perlukan 500 menjadi 572. Ini kurang lebihnya. Jadi cara membuat air nutrisi adalah ppm air baku plus ppm yang mau kita gunakan. Ini kebetulan kan 72, jadi nggak begitu signifikan. Kalau sampai 200, sementara kita butuhnya 500 ppm, seharusnya kan begitu nutrisinya kita campurkan kan harusnya 700 ppm. Tapi kita nggak ngitung air bakunya, kita kasih aja nutrisi, terus kita ukur 500 ppm. Artinya apa? Artinya air nutrisi itu baru 300 ppm, sehingga untuk tanaman belum optimal, ya masih tumbuh tapi nggak optimal. Nah, kalau kita membutuhkan 500 ppm, kalau air bakunya sudah kita ukur 200 ppm, maka yang kita ukur terakhir setelah nutrisinya dicampur sekitar 700 ppm begitu. Maka artinya itu 500 ppm nutrisi. Oke, karena ini air bakunya bagus, hanya 72, maka saya campuri ini. Ini 2 liter, karena kita butuhnya 500 ppm, sedangkan kalau 5 mili ini dicampur dengan 1 liter kan sekitar 1000 ppm. Artinya kalau 2 liter kita kasih 5 mili A, 5 mili B, ini air bakunya 2 liter, kurang lebihnya ketemunya 500 ppm. Nah, kita alat ukurnya nggak ada, berhubung nggak ada, maka saya kasih. Ini jangan ditiru ya, ini hanya kira-kira karena saya udah biasa nyampur. Jadi ya kira-kira 5 mili sama 5 mili. Oh. Nah, kalau nanti ketemunya ternyata lebih dari yang kita butuhkan, tinggal tambahin air. Kalau masih kurang pekat, tinggal kita kasih nutrisi, gitu aja simpelnya. Jadi kalau kita nggak punya alat ukurnya mini, hanya kira-kira saja. Ini bukan tutorial resmi ya. Nah, ini. Ini 618. Ini cabai karena dia juga tahan, jadi bisa kita pakai. Tapi kalau merasa masih terlalu pekat, ya kasih air lagi, gitu aja. Simpel-simpel aja, nggak usah dibikin repot. Nah, ini untuk saya pas ya. Ini simpen. Ini yang sebaiknya kalau habis buat ngukur, ini dibilas di air bersih ya, supaya
bisa menambah daya tahan lamannya. Kenapa? Karena nutrisi ini kan mengandung mengandung kayak garam-garaman lah, mengandung garam yang lama-lama bisa membuat sensornya mengerak. Itu akan untuk akurasinya bisa berkurang. Makanya rajin-rajin dicuci, setelah dipakai kita cuci air bersih, dan bila perlu kalibrasi cairannya. Besok saya mau bikin, bisa dibikin dan bisa beli. Oke. Nah, karena ini tadi masih kering, bagusnya sih sudah dibasahin ya sebelum dipakai. Karena ini masih kering, nggak usah repot-repot, simpel aja, tinggal ditenggelamkan aja gini, agak lama. Nanti kan airnya naik ke atas. Nah, atau pengen cepat ya dikasih dilimpah. Nah, jadi bikin simpel-simpel aja. Hidroponik itu nggak susah kok. Ini kurang masuk, jadinya agak leot-leot. Kita kasih tambah lagi. Ini bukan sih. Ini kotor nggak apa-apa, kecuali kalau dialirkan ya sebaiknya ini jangan, kotoran-kotoran ini jangan sampai masuk karena akan mengganggu pompa. Kalau karena ini nggak dialirkan nggak apa-apa. Kita basahin sampai airnya keluar ke bawah. Artinya kalau sudah sampai ke bawah, medianya itu sudah benar-benar basah. Nah, yang ini juga. Nah, kalau begini kan, dia kan dasarnya itu menyentuh air. Ini kan kelihatan di sini ya, airnya sekian. Kalau kita turunkan, jadi di bawah air. Ini perlakuannya harus khusus ya, jangan sampai lengah. Kita harus sering-sering opok-opok. Kalau yang ini, kalau ini menggunakan tutup yang ini, dia nggak akan tenggelam kecuali kalau airnya banyak. Sorry. Nah, seperti ini dia masih ada aliran oksigen, apalagi ini ada lubangnya. Ya, jadi oksigen ini tetap mengalir ya. Akan lebih bagus lagi di sini kasih lubang. Tujuannya apa? Kalau kita taruh di luar, hujan, kita lupa nggak memikirkan air hujannya masuk, airnya tidak akan naik ke atas, jadi tetap terbuang lewat lubang dan tidak menjadikan kita khawatir airnya akan menyentuh dasar. Karena yang paling bagus adalah airnya sekitar 1-2 cm di bawah ini, supaya ada sirkulasi oksigen
akar tidak busuk. Kalau kurang oksigen, akar busuk, tanaman mati. Ya, nah seperti ini. Ini karena benihnya banyak, nanti saya bikin, kebetulan saya stoknya banyak, tapi kalau satu persatu kuota teman-teman habis buat nonton video saya. Ya. Oke, karena ini tempatnya bukan untuk menanam, karena ini meja buat jualan, supaya nggak kotor, saya singkirkan, saya bersihkan. Ini langsung nanti saya jemur. Hanya begitu aja cara memindah atau pindah tanam, ya istilahnya pindah tanam. Jadi nanti berbuahnya berapa hari setelah pindah tanam, itu bisa kita hitung mulai hari ini. Kan ada istilahnya HSS, hari setelah semai, HST, hari setelah tanam. Ya, itu perbedaannya situ. HSS adalah saat nyemai, itu sebagai H0-nya. Nah, kalau ini H0-nya adalah HST, hari setelah tanam. Ini HSS-nya sekitar 10 hari. Saya kemarin waktu nyemainya nggak saya ingat kapan tanggalnya, karena waktu itu iseng-iseng aja sih nyemai. Jadi begitu ya teman-teman, ini udah siap tanam, dan pagi sore kita opok-opok supaya oksigennya masuk ke air. Opok-opoknya nggak lama, cuma segini aja, 5 kali cawukan juga udah selesai. Nah, oke, selesai, tinggal kita bawa ke luar. Nah, ini kebetulan matahari pas lagi terang. Ini sekitar pukul 3. Ini saya taruh di sini. Jadi di sini kena sinar cukup banyak. Ini yang belum saya pindah, saya taruh di sini biar nanti saya pindah pakai ini juga, pakai wick system. Jadi manfaatkan lahan kosong dengan hidroponik. Sekian ya lur, semoga bermanfaat tutorial ini. Ini yang satu nggak pakai sumbu, yang satu yang pakai sumbu saya pindah lubang yang kecil. Sekian lur, sampai jumpa, semoga bermanfaat. Salam. Yang ini nanam batu bata. Ini di sebelah rumah saya itu Om Mantrialum. Itu juragan bata. Dia rajin pagi, siang, malam. Di sini banyak sekali yang membuat batu bata, hanya sampai mentah aja, kemudian nanti akan diambil oleh pengepul. Itu depan rumah juga pembuat batu bata. Oke, jangan khawatir hilang. Di sini nggak hilang, tanaman aman. Oke.